Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Al-Adiyat, bacaan dan pemahaman maknanya pada Intisari Tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha wa atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idil khabir. Arti kata dari surat Al-Adiyat. Wal 'adiyati, demi kuda perang, sabha, yang berlari kencang, fal muriyati, maka mencetuskan api, qadha, dengan pukulan, fal mughirati, dan yang menyerang, subha, di waktu pagi, fasarna, maka ia menerbangkan bihi, dengannya, na'a, debu, fawasatna, dan menyerbu bihi, dengannya, jam'a, di tengah kumpulan. Inna, sesungguhnya, al-insana, manusia itu, lirabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, sangat ingkar. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, ala dzalika, pada yang demikian, lasyahid, menyaksikan. Wa innahu, dan sesungguhnya, lihubbi, karena cintanya, al khairi, kepada harta, lasyadid, sangat bakhil. Afala, apakah dia tidak, ya'lamu, mengetahui, idza, apabila, bu'thira, dibangkitkan, ma fi, apa yang ada di dalam al-kubur, kubur, wa khussila, dan dilahirkan, ma fi, apa yang ada di as-sudur, dada. Inna, sesungguhnya, rabbahum, Tuhan mereka, bihim, keadaan mereka, yaumaidin, pada hari itu, la khabir, mengetahui. Pemahaman berdasar kepada tafsir Jalalain dan Intisari Ibnu Katsir. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Berdasar Jalalain, demi yang berlari kencang di dalam perang, yaitu kuda yang lari dengan kencangnya di dalam peperangan, dengan terengah-engah. Lafal ad-dhabhu artinya suara napas kuda sewaktu berlari kencang. Di Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut kuda apabila dilarikan di jalan Allah, maksudnya dalam jihad, maka ia lari dengan kencangnya dan suara dengus napasnya yang keras saat lari. Wal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan. Maksudnya kuda yang memercikan api dengan pukulan, ya, teracak kakinya apabila ia berlari di tanah yang banyak batunya pada malam hari. Dalam Ibnu Katsir, yakni suara detak teracaknya ketika menginjak batu-batuan, lalu keluarlah percikan api darinya. Fal mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, yaitu
Dalam jalan lain, kuda yang menyerang musuh di waktu pagi karena pengendaranya melakukan penyerbuan di waktu tersebut. Di Ibnu Katsir, yaitu mengadakan serangan di waktu pagi hari, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengadakan serangan di waktu subuh. Maka apabila beliau mendengar suara adzan di kabilah yang akan diperanginya, beliau mengurungkan niatnya. Dan apabila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendengar suara adzan di kabilah tersebut, maka dilangsungkan niatnya. Fa'atharna bihi naqa, maka ia menerbangkan debu. Di jalan lain, maksudnya mengumpulkan di waktu tersebut atau di tempat ia berlari karena gerakannya yang sangat keras. Debu di tempat kuda-kuda mereka sedang beraksi di kancah peperangan. Fawasatna bihi jam'a, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Artinya dengan membawa kumpulan debu atau kumpulan musuh yang diserangnya, maksudnya kuda-kuda tersebut berada di tengah-tengah musuh dalam keadaan menyerang. Demikian di Ibnu Katsir, yakni kuda-kuda tersebut berada di tengah-tengah kancah peperangan, mengobrak-ngabrik barisan musuh. Menurut Ibnu Abu Hatim, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, yaitu unta. Menurut Ali disebutkan unta, dan menurut Ibnu Abbas disebutkan kuda. Menurut Qatadah, dan kuda yang mencetuskan bunga api dengan pukulan teracaknya, dalam ayat 2, yaitu menyalakan api untuk tipu muslihat dalam peperangan. Innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Di jalan lain, sesungguhnya manusia itu yang dimaksud adalah manusia yang kafir, yaitu sangat ingkar kepada Rabbnya. Artinya ia mengingkari semua nikmatnya yang telah ditimpakan kepadanya. Di Ibnu Katsir, inilah subjek sumpahnya dengan pengertian bahwa sungguhnya manusia itu benar-benar mengingkari nikmat-nikmat Tuhannya. Bahwa Al-Kanud artinya pengingkar. Al-Hasan mengatakan bahwa Al-Kanud artinya orang yang mengingat-ingat musibah dan melupakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Ibnu Abu Hatim mengatakan Al-Kanud artinya orang yang makan sendirian dan memukul budaknya serta menolak kehadirannya. Ayat berikutnya, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dia menyaksikan bahwa dirinya telah berbuat ingkar. Catatan di Ibnu Katsir, Qatadah dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa sesungguhnya Allah benar-benar menyaksikan hal tersebut. Atau sesungguhnya manusia itu benar-benar menyaksikan sendiri, mengakui akan keingkaran dirinya melalui sepak terjangnya, yakni terlihat jelas hal itu dari ucapan dan perbuatannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Di jalan lain, maksudnya cinta atas harta benda, dia sangat bakhil. Artinya lantaran sangat mencintai harta, jadilah ia seorang yang amat bakhil atau kikir. Demikian di Ibnu Katsir, yakni sesungguhnya kecintaannya kepada harta benda benar-benar sangat berat. Sehubungan dengan makna ayat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa sesungguhnya karena kecintaannya kepada harta, dia menjadi seorang yang kikir. Kedua makna sama-sama benarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada manusia untuk berzuhud terhadap duniawi dan menganjurkan mereka untuk menyukai pahala akhirat. Yang hal ini diungkapkannya melalui peringatan terhadap mereka tentang apa yang akan terjadi sesudah kehidupan dunia ini, yaitu banyak peristiwa yang menakutkan yang akan dihadapinya.
Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Membangunkan dan dikeluarkan apa yang ada dalam kubur, yakni orang-orang mati yang dikubur di dalamnya. Di Ibnu Katsir sama ya, dikeluarkan orang-orang yang telah mati dari dalam kubur. Wa khussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Ditampakkan dan dikeluarkan apa yang tersimpan di dalam kalbu berupa kekafiran dan keimanan. Demikian di Ibnu Katsir, apabila dilahirkan dan ditampakkan apa yang selama ini mereka sembunyikan dalam diri dan hati mereka. Inna rabbahum bihim yauma idil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka, karena itu Dia akan memberikan balasan kepada mereka atas kekafiran mereka. Di sini dhamir diulangi, penyebutannya dalam bentuk jamak. Hal ini tiada lain karena memandang segi makna yang dikandung lafal al-insan. Jumlah ayat ini menunjukkan pengertian maf'ul bagi lafal ya'lamu. Artinya sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepadanya pada saat itu. Bertakluknya lafal khabirun kepada lafal yaumaidin memberikan pengertian bahwa hari itu adalah hari pembalasan, karena sesungguhnya Allah selama-lamanya Maha mengetahui. Tuhan mereka benar-benar mengetahui semua yang diperbuat dan yang dikerjakan oleh mereka, dan Dia kelak akan membalaskannya terhadap mereka dengan balasan yang sempurna. Dia tidak akan berbuat aniaya barang seberat zarah pun terhadap seseorang. Demikian akhir surat Tafsir Al-Anbiya. Segala puji bagi Allah atas semua karunia yang telah dilimpahkannya. Sekian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.